menjadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia dan rahmat-Nya serta petunjuk dan bimbingannya untuk kita semuanya, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya dan juga bimbingannya kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghambakan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, pembahasan dari kitab Al-Arba'una Haditsan fi Sibyan, 40 hadis tentang anak-anak, yang membahas tentang seputar hukum dan juga adab-adab terkait dengan anak-anak. Dan kita masuk dalam
hadis yang kedua, wal hadits tsani, dan hadis yang kedua ini muallif beri judul dengan Ta'limus Sibyani At-Tauhidu atau Ta'limus Sibyani At-Tauhidu was Sunnah. Mengajarkan anak-anak At-Tauhid was Sunnah, tentang tauhid dan juga sunnah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau dan juga orang tuanya, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah bonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat. Dan memang pada saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma masih anak-anak, dan ketika beliau bonceng di belakang Nabi SAW ingin mengajarkan dengan mengatakan, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ihfazillaha yahfazka. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Adapun terkait dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka maklum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, bukanlah Allah Subhanahu wa taala, atau bukanlah maknanya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan penjagaan kita, bukan. Akan tapi yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjaga dan menegakkan syariatnya, menjaga agamanya dan menegakkan syariatnya, dengan senantiasa berusaha mengamalkan, menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka siapa yang berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, yaitu dengan senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangannya, diantaranya kesyirikan yang paling besar, yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu, atau pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini, penjagaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dikabarkan dan disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Allah berikan manakala seorang hamba berusaha menegakkan syariatnya, menegakkan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang kita perlu camkan dan perlu tanamkan dalam diri kita, sehingga di dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kita menjauhi larangan-larangannya,
maka tidak lain karena kita membutuhkan dan sangat membutuhkan terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa engkau akan mendapati pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada di hadapanmu, menyertaimu. Dan ini sebagai penguat dan juga penegas dari sabda Nabi yang pertama, menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah, pembelaan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala Allah akan berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki, dengan syarat hamba tersebut berusaha menegakkan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Adapun mereka yang tidak mau, enggan untuk menjalankan perintahnya, bahkan mengingkari perintahnya, mengingkari larangannya, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan untuknya? Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan idza sa'alta fas'alillah. Beliau mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas setelah itu. Dan pertama di sini tadi sebagaimana tema judul yang diberikan oleh muallif, Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, maka Nabi SAW menganjurkan dan memerintahkan, mengajarkan kepada anak-anak supaya mereka senantiasa tumbuh di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di atas petunjuk atau di atas mengikuti dan mentauladani petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu. Karena kita tidaklah mungkin bisa menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, dengan benar, melainkan hanya dengan mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah tema besar dari hadis yang mulia ini. Bagaimana kita mengajarkan untuk anak-anak kita agar mereka senantiasa terus tumbuh di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauladani, mengikuti petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat terkait erat dengan hadis yang pertama, di mana setiap anak yang terlahir telah Allah Subhanahu wa taala lahirkan mereka di atas fitrahnya, di atas mengenal Islam, tumbuh di atas kecintaan kepada Rabbnya, mencintai agamanya dan berusaha untuk tumbuh di atasnya. Maka dengan ditumbuhkan fitrah tersebut dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaannya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fitrah ini akan semakin kuat dan semakin menguat di dalam diri seorang anak tersebut. Fa idza sa'alta, apabila engkau meminta,
butuh sesuatu, meminta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian apabila engkau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendidikan yang luar biasa, pendidikan yang sangat agung yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak kita supaya mereka tumbuh dengan mengenal Rabb-Nya yang maha memberi rizki, yang maha memberi semua yang diminta oleh hamba-Nya. Wa'lam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis tersebut, dalam hadis ini, dan ketahuilah wahai anak kecil, wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, annal ummata, bahwasanya seluruh umat, seluruh manusia, lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalaulah mereka berkumpul dalam rangka untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, maka mereka semuanya tidak akan bisa dan tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagimu, telah tetapkan takdirnya untukmu. Pertolongan tersebut, manfaat tersebut yang akan mereka bisa berikan untukmu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah catat di dalam takdirnya. Dan sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan apabila mereka, yaitu seluruh umat, seluruh manusia berkumpul dalam rangka yadurruka bi syai'in, untuk memberikan, untuk memadaratkanmu, untuk membahayakanmu, untuk menghancurkanmu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan madarat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan atasmu, telah tetapkan takdirnya atasmu. Ma'asyiral muslimin, inilah akidah yang sangat agung yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk generasi kaum muslimin, supaya mereka tumbuh di atas keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak tumbuh di atas sifat takut, sifat pengecut. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Ibn Wahb dan juga Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Ya'la, dan juga Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Mu'jam Al-Awsat. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn As-Sunni dan juga Imam Al-Hakim. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, hadza haditsun hasanun sahihun. Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan hadis ini hasan lagi sahih.
Wa qala Ibnu Mandah rahimahullahu taala li hadzal hadithi turuqun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa hadza asahhuha. Al-Imam Ibnu Mandah akan hadis ini memiliki beberapa jalan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Namun hadis ini yang kita bacakan dan yang kita sebutkan adalah riwayat yang paling sahihnya. Wa hadza asahhuha, ay wa hadzal hadis asahhuha. Hadis yang kita bacakan ini, hadis yang kita riwayatkan ini, sebutkan ini adalah yang paling sahihnya. Wa qala Ibnu Rajab rahimahullahu isnaduhu hasanun la ba'sa bihi. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan sanad hadis ini baik, tidak ada masalah dengannya. Kemudian terkait dengan beberapa hukum dan juga adab-adab yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, dallal hadithu ala masyru'iyyati ta'lim as-sibyan al-ilma. Wa sayati al-kalamu an ta'lim as-sibyani fil hadithi. Raqam ats-tsalits. Hadis yang mulia ini menjelaskan tentang disyariatkannya mendidik dan mengajari anak-anak ilmu. Dan akan datang penjelasannya tentang mengajarkan anak-anak ta'lim as-sibyan, mengajarkan kepada anak-anak itu dalam hadis yang ketiga. Ats-tsani, kemudian poin yang kedua, fil hadithi irsyadun li muallimis sibyan bintihazil awqatil munasibah wa ikhtiyaril asalibil hasanah fi ta'limihim. Dalam hadis yang mulia ini terdapat anjuran, terdapat petunjuk kepada para pengajar, kepada para pendidik yang mengajar anak-anak untuk memperhatikan waktu-waktu yang tepat, waktu-waktu yang cocok di dalam mendidik mereka, dalam mengajari mereka. Maka orang tua harus perhatian, harus tahu kapan dia mengajar anak-anak, kapan harus mendidik anak-anaknya. Waktu-waktu yang dia memberikan pendidikan, pengajaran kepada anak-anaknya. Waqtiyaril asalibil hasanah fi ta'limihim, dan memilih metode yang baik dalam mengajar mereka, cara yang baik dalam mendidik dan mengajari anak-anak. Wa wajhu dzalika, dan di antara petunjuk tersebut, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahsanul muallimin wa khairul muallimin, kama qala sahabiyul jalil Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah sebaik-baik pendidik, sebaik-baik pengajar, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tidak melihat ada seorang pengajar, ada seorang pendidik sebelumnya dan juga tidak pula sesudahnya yang lebih baik dalam mendidik, dalam mengajar daripada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan betul memang tidak ada yang sanggup mengungguli keutamaan ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di dalam hal mendidik umat, di dalam mendidik anak-anak. Maka Nabi SAW adalah sebaik-baik pendidik, sebaik-baik pengajar, yang hendaknya kita senantiasa pula untuk mengikuti, mentauladani bagaimana Nabi SAW mendidik dan mengajar, baik kepada umat dan juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Istaghala li ta'limi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa kana saghiran. Tilkal masail al-'azimah halata irdafihi ma'ahu 'ala ad-dabati wa huwa yasirani fit tariqi. Nabi SAW menyibukkan diri sibuk untuk mengajarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih anak-anak, tentang beberapa masalah yang disebutkan di atas, yaitu masalah yang sangat agung, masalah yang sangat besar, yang perlu diketahui, yang perlu dipahami dan ditumbuhkan dalam diri anak-anak. Dan khususnya kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita tumbuh di atas perkara-perkara di atas yang Nabi SAW mengajar ini kepada Abdullah bin Abbas, halata irdafihi ma'ahu 'ala ad-dabah. Ketika Wasallam atau ketika sahabat Abdullah bin Abbas sedang bonceng di tunggangan Nabi SAW, dan beliau sedang jalan bareng berdua. Dan kondisi ini, yaitu ketika kita sedang bonceng atau ketika sedang diboncengkan atau sedang jalan bareng, maka ini diantara kondisi keadaan wahiyya halatun yaglibu fiha sururu 'ala sibyan, kondisi yang mayoritasnya anak-anak itu ketika dibonceng, ketika jalan bareng itu dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia. Wansyirahi sudurihim, dan dadanya lapang karena bahagia, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang pada saat ketika dibonceng itu. Dan kita pun bisa menyaksikan bagaimana ketika anak-anak kecil kita ajak untuk naik motor atau naik sepeda atau naik mobil, maka mereka bahagia sekali, senang sekali rasanya ketika kita melihat anak-anak tersebut kita ajak naik motor atau yang semisalnya. Wa qabuluhum lima yulqa ilaihim, dan ini kondisi yang mereka itu siap untuk menerima sesuatu yang akan disampaikan. Sehingga ketika orang tua sedang bareng dengan anaknya, bonceng anaknya atau jalan bareng dan yang semisalnya, maka ini kesempatan bagi orang tua untuk memberikan beberapa pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang perlu diberikan dan ditekankan kepada anak-anak, supaya mereka merasa bahagia dengan perhatian tersebut dan mereka pun siap untuk menerimanya. Sudah sangat siap untuk menerima karena posisi kondisi hati dalam keadaan senang untuk menerima sesuatu dari orang yang sudah berbuat baik kepadanya dengan memberikan tumpangan atau boncengan kepadanya. Maka bisa juga dipraktekkan ketika jalan atau ketika dibonceng bareng, kita ajarkan anak-anak tersebut untuk misal mengucapkan huruf hijaiyah atau dengan mentalkin mereka beberapa ayat atau mentalkin mereka dengan beberapa prinsip rukun Islam, rukun iman, dan terkait dengan Rob, mengenal Rob, beberapa perkara atau permasalahan yang disebutkan tadi tentang bagaimana mentauhidkan Allah,
maka ini pun bisa diamalkan dan dipraktekkan. Ini terkait dengan poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari hadis yang mulia ini, irsyadus sibyani wa hathihim ala hifdzi ma yanfa'uhum minal ilmi wa hum sighar. Anjuran kepada anak-anak, petunjuk dan anjuran untuk anak-anak, kepada anak-anak supaya mereka menjaga perkara-perkara yang sangat bermanfaat untuk diri mereka, baik itu berupa ilmu, khususnya berupa ilmu, dan itu mereka jaga dan mereka pelajari sejak mereka kecil, wahum sighar, dalam keadaan mereka masih anak-anak. Karena ketika mereka tumbuh dengan ilmu, dengan mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, maka ini adalah tahapan awal yang sangat bagus dan baik sekali untuk menumbuhkan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan dia dengannya. Kama fi riwayati al-Imam At-Tabrani fil Mu'jam al-Kabir. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam al-Kabir, ya gulam, inni muallimuka kalimatin fahfadhunna. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, maka jagalah, hafalkanlah, jagalah dan amalkanlah perkara tersebut, beberapa kalimat tersebut. Maka mengajarkan anak-anak tentang beberapa kalimat, beberapa ilmu atau poin-poin penting, maka ini sangat dianjurkan sekali. Wa fi riwayati Abi Ya'la fi Mu'jamihi, dan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam Mu'jamnya disebutkan, ya gulam au ya gulayim, wahai anak kecil, ihfaz anni kalimatin, hafalkan dariku beberapa kalimat, hafalkan dariku beberapa kalimat. Jadi dengarkan, pahami, hafalkan dan berusaha amalkan. La'allallaha an yanfa'aka bihinna, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menjadikan manfaat kepadamu dengan beberapa kalimat tersebut. Maka ini anjuran yang sangat besar untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita dari mulai sejak kecil, dari mulai sejak dini, ketika mereka mulai siap untuk menerima apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, untuk dipesankan, untuk jadikan pesan, pelajaran, agar mereka hafal dan ingat dan mereka jaga. Qala Al-Hasan Al-Basri wa Qatadah wa Nafi', berkata Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Qatadah dan juga Imam Nafi', al-hifdzu fi as-sighari kan nakshi 'ala al-hajari. Menghafal di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Menghafal di waktu atau di saat kecil, di saat usia masih anak-anak, itu seperti mengukir di atas batu. Karena mereka cepat hafal, tapi hafalannya ini akan menancap ke dalam, lebih kuat untuk tertanam di dalam hatinya dan tidak mudah untuk lepas, tidak mudah untuk dilupakannya. Walaupun memang namanya anak-anak, kadang ketika kita ajarkan, maka mereka mungkin perlu diingatkan, sesekali lupa, tapi cepat sekali untuk ingatnya. Berbeda dengan mereka yang belajar ketika telah lewat masa anak-anak tersebut.
Maka dari poin yang ketiga ini ada pelajaran yang sangat besar untuk memberikan pendidikan, pelajaran kepada anak-anak, suatu perkara yang sangat bermanfaat bagi mereka dari mulai sejak dini. Warabi, dan poin yang keempat, fil hadithi, dalam hadis yang mulia ini, istakhdam ar-ra'fah war-rahmah war-rifq bisibyan. Nabi SAW menjadikan metode bersikap lembut, bersikap sifat lembut, sifat kasih sayang, dan sifat halus kepada anak-anak inda ta'limihim al-ilm, ketika beliau mengajarkan ilmu, wa talqinihim ad-dars, dan ketika beliau mentalkinkan pelajaran yang harus disampaikan. Maka ini anjuran yang sangat besar dan juga merupakan petunjuk dari Rasulullah SAW di dalam mendidik dan mengajarkan anak-anak. Maka hendaknya menjadikan dan mengambil metode cara lembut, cara dengan kasih sayang, supaya anak-anak ini mudah untuk menerimanya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bitalqini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biqaulihi. Rasulullah memulai dengan mentalkin Abdullah bin Abbas dengan wahai anak kecil, dengan menyebut wahai anak kecil. Maka ini di antara bentuk kelembutan dan kasih sayang. Ala u'allimuka syai'an yanfa'uka Allahu bihi. Maukah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manfaat untukmu dengannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, wala yakhfa ma fi hadzal uslub min tahbibin wa targhibis sabi fil ilm. Maka tidak tersembunyi dari ungkapan kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW di atas, terdapat uslub, yaitu kalimat atau ungkapan kata yang mengandung kecintaan, anjuran kepada anak-anak supaya mereka senang dengan ilmu, wa hubbi talabihi wa ahlihi, dan juga cinta menuntut ilmu, cinta kepada ilmu, cinta menuntut ilmu, dan juga cinta kepada ahlinya, kepada ahli ilmunya. Wal julusi fi majalisihim li akhdhil ilmi minhum, dan senang untuk duduk di majelis-majelis para ahli ilmu supaya mereka mengambil ilmu dari mereka. Maka ini sebelum anak-anak tadi tumbuh, mau hadir di majelis ilmu dan senang untuk duduk di majelis ilmu, duduk hadir di majelisnya para ulama, para masyayikh, dan juga para asatidzah kita, maka orang tualah yang menumbuhkan kecintaan tersebut dengan memberikan motivasi, anjuran berupa kalimat-kalimat yang baik kepada anak-anak. Wa qad imtadaha Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bidzalika biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan hal itu, dengan sikap lembut, sikap santun, kasih sayang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 159, Allah katakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalaulah engkau wahai Muhammad keras,
kasar, keras hati, kolot, lan faddu min haulik. Sungguh mereka akan lari darimu. Maka dalam ayat yang mulia ini adalah pujian untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam akan ketinggian sifat beliau, yaitu sangat lembut, sangat kasih sayang kepada kaum muslimin, kepada manusia dan khususnya kepada anak-anak dalam bab ini. Wa min hadzal bab hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Dan dalam bab ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni min hadzal qawli atau min hadzal Qur'an." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku Al-Qur'an. Ajarkan kepadaku Al-Qur'an ini. Dan ini diantara keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Allah jadikan beliau diantara ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Yarhamukallah, innaka ghulayyimun mu'allamun. Sesungguhnya engkau adalah anak-anak yang terpelajar, yang diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senang, cinta, menuntut ilmu dan belajar. فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. فأخذت من فيه, maka aku, kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah mengambil dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 surat yang tidak ada satupun dari para sahabat yang menandingiku dalam hal itu, dalam perkara ini, dalam 70 surat ini. Dan ini diantara metode dalam mendidik dan mengajar, yaitu dengan mendoakan dan memberikan doa untuk anak-anak yang diajarkan, yaitu dengan kalimat semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepadamu dan juga yang semisalnya. Dan ini juga perlu untuk dijadikan petunjuk di dalam kita mendidik anak-anak kita. Wa laqad sara salafus salih ala hadzal uslubin nabawi al-qawimi ma'a tullabihim. Dan inilah di antara petunjuk dari salafus salih yang diikuti oleh para salafus salih, berupa uslub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat kuat, yang sangat lurus, yang sangat baik bersama murid-murid mereka, di mana para ulama kita, mereka ketika mengajar senantiasa mendoakan murid-muridnya dengan kalimat semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, yarhamukallah, i'lam rahimakallah, dan semisalnya. Wa min dzalika, dan diantaranya, qala Alqamah rahimahullah, berkata Alqamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, qara'tu ala Abdillah, yakni Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Aku membacakan Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud. Fa'ajabahu sauti. Maka Abdullah bin Mas'ud takjub, kagum dengan suaraku. Faqala, maka beliau mengatakan, rattil fidaka abi wa ummi. Bacalah demi
bapakmu dan ibumu. Maksudnya ini kalimat yang memang fidaka abi wa ummi itu biasa diucapkan. Bacalah. Maksudnya di sini bacalah, silakan baca. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, wa kana Alqamah hasanas sauti. Wa kana Alqamah hasana as-sauti. Dan Alqamah ini memang suaranya bagus sekali. Qala Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, berkata Ar-Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, qala li Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata kepadaku Asy-Syafi'i rahimahullah, law qaddartu an at'amakal ilma la at'amtuka. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagiku untuk memberikan makan kepadamu berupa ilmu, maka sungguh aku akan memberikan makan kepadamu berupa ilmu. Dengan cara disuapi. Dengan cara apa? Disuapi. Kalau memang bisa disuapi, maka saya sungguh aku akan suapi ilmu ini untukmu. Namun ilmu ini tidak bisa dengan cara seperti orang makan. Wa qala Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, kana ar-rajulu idza laqiya man huwa dunahu fil ilmi tawadhu'a lahu wa ilmuhu. Berkata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, kana ar-rajul, laki-laki ini, idza laqiya man huwa dunahu, apabila ia bertemu dengan orang-orang yang di bawah dia dari usia, khususnya fil ilm, dalam ilmu, tawadhu'a lahu wa ilmuhu, maka dia bersikap tawadhu kepadanya dan juga kepada ilmunya. Dan dengan sikap ini, ketawadhuan inilah yang akan meninggikan hamba. Qultu, maka mu'adzin katakan, wala yakhfa ma fil ghildati fi ta'limis sibyan wa nahrihim wa sabbihim, dan tidaklah tersembunyi pada sikap keras, sikap kasar, mencela, menghardik mereka, menghardik anak-anak dalam mendidik dan mengajar anak-anak, wa itlaqil alfat al-badhi'ah an-nabi'ah, dan ucapan-ucapan lafaz-lafaz yang tidak patut, tidak layak kepada mereka, min tanfirihim anil ilmi. Ini menjadi sebab mereka lari dari menuntut ilmu. Wa karahiyatihim li ahlihi, dan kebencian mereka kepada ahli ilmu. Wa kam min muallimina wa murabbina kanu sababan fi saddi katsirin min an-nasyiati anil ilmi wa ahlihi. Berapa banyak para pendidik, para pengajar yang mereka menjadi sebab dari anak-anak yang banyak, dari anak-anak yang menghalangi banyak dari anak-anak yang tumbuh dalam menuntut ilmu dan cinta kepada ahlinya, sehingga mereka tidak lagi senang dengan menuntut ilmu dan kepada ahlinya. Fanharafu ila tariqil jahri, maka berpalinglah mereka kepada jalan-jalan kejahilan, warrada, dan kehinaan, wal ghiwayah, dan penyimpangan, kesesatan. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka perlu sekali bagi kita untuk memahami uslub ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada para guru, para pengajar, para pendidik, dan kita semuanya sebagai orang tua, agar Allah memudahkan kita menjadi para guru, para pendidik, para pengajar, dan orang tua yang bisa mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik. Falyahdharil murabbuna wal muallimun min hadhil asalibil munaffirah. Maka hendaklah para pendidik, para pengajar, orang tua menjauhi ucapan atau kalimat-kalimat yang menjadikan mereka tidak senang, lari
dari menuntut ilmu. Waliyatadzakkaru qaulahu sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka mengingat firman atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kelembutan di dalam semua perkara. Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan dalam semua perkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun kelembutan bukan berarti lembek, tidak tegas, tetap ada ketegasan di sana. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Hibban, ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu melainkan ia akan menjadi hiasan untuknya. Wala kana al-fuhsyu fi syai'in qat illa syana. Dan tidaklah sikap keji, sikap perangai yang keras, buruk ada pada sesuatu walaupun hanya sedikit, melainkan akan menjadikan keburukan padanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kepada para pengajar, para pendidik agar mereka tidak menggunakan ungkapan kalimat-kalimat yang menjadikan anak-anak lari dari menuntut ilmu, tidak senang dari menuntut ilmu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaihi. Nabi SAW mendoakan kepada siapapun yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan umat, dengan kecelakaan, kebinasaan bagi mereka yang menyusahkan dan menyulitkan urusan umat. Ya Allah, Allahumma man waliya min amri ummati, ya Allah, kepada orang-orang yang menjadi wali, yang mengurusi urusan umatku, sesuatu urusan dari urusan umatku, fasyaqqa alaihim, kemudian mereka menyusahkan, menyulitkan atas mereka, fashkuk alaihi, maka jadikan ia, susahkanlah ia, cerai beraikan urusannya. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang menjadi wali, mengurusi urusan dari urusan umatku walaupun hanya sedikit, farafaqa bihim, dan mereka bersikap lembut, bersikap santun, farfaq bih, maka berikanlah kelembutanmu dengan sebab perbuatannya. Nabi SAW mendoakan untuk orang-orang yang memudahkan urusan dan bersikap lembut dalam urusan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dan melapangkan urusannya dan akan menolongnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi walinya, penolong baginya. Sebaliknya bagi yang bersikap kasar, lembut, bahkan menyusahkan, menyulitkan, maka Nabi SAW mendoakan untuk yang sama pula untuknya, kepadanya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara para pengajar, para pendidik, dan juga orang tua, dan siapapun yang mengurusi urusan umat Islam, urusan kaum muslimin, dan kita bersikap mudah, ringan, bersikap lembut sesuai dengan tempatnya.
memiliki sikap yang keras, sulit, bahkan menyusahkan urusan umat dan urusan kaum muslimin. Ini mungkin wallahu ta'ala alam bisawab 4 yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan malam yang berbarokah ini, dan mudah-mudahan Allah kita dan seluruh kaum muslimin agar Allah jadikan kaum muslimin di atas agamanya, kembali menetapi petunjuk sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah jadikan kekuatan padanya. Dan kita mulai dengan apa yang ada di hadapan kita, dari rumah kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan yang menyeluruh untuk kemaslahatan kaum muslimin. Allahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran